Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi sehat dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3 benda di sekitarku dengan subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk, semoga yang sakit segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Selanjutnya, di sini anak-anak akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks dan membuat pertanyaan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, minimal 2 perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, dengan ditampilkan video atau gambar, siswa dan tanya jawab tentang kegiatan dalam satuan waktu, siswa dapat menganalisis waktu kegiatan dalam satuan waktu dengan tepat. Yang keempat, dengan menuliskan jadwal kegiatan selama di sekolah, siswa dapat menentukan waktu yang digunakan dalam satuan waktu dengan tepat. Yang kelima, dengan disajikan teks peristiwa yang terjadi di sekolah, siswa dapat memberi pendapat yang menunjukkan sikap saling tolong-menolong dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi dan tanya jawab, siswa dapat menceritakan minimal 3 pengalaman yang menunjukkan sikap menolong di sekolah secara tertulis. Selanjutnya, langkah kerja. Amati video yang ditayangkan guru pada pembelajaran di Google Meet atau Zoom, atau kamu dapat melihat dari link YouTube. Di sini anak-anak bisa dilihat ya dari link YouTube di sini. Dan amati urutan proses terjadinya hujan pada gambar animasi yang ditayangkan guru. Urutkan proses terjadinya hujan dengan mengisikan nomor yang runtut pada gambar berikut. Bisa dilihat dari gambar dan bisa dilihat dari video yang di sini ada gambar ya, ada laut, ada matahari dan gunung dan semuanya. Di sini ada teks. Pernahkah anak-anak bisa didengarkan? Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena udaranya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada kolam dan lautan yang terjadi air.
yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari, dan air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Anak-anak bisa dilihat dan bisa diurutkan dari proses gambar di sini. Di sini ada gambar gunung, matahari, dan lautan yang warnanya biru ya. Ya, sini ada semuanya, ada lengkap pokoknya. Selanjutnya pertanyaan. Anak-anak bisa dilihat dari pertanyaan. Setelah mengamati proses terjadinya hujan dari gambar, jawablah pertanyaan berikut. Setelah proses pembelajaran berlangsung, apakah yang terjadi jika air permukaan bumi terkena sinar matahari? Selanjutnya, apakah yang terjadi pada uap air yang berkumpul di udara? Dan selanjutnya, apakah yang terbentuk dari kumpulan awan yang terdapat di udara? Dan selanjutnya, apakah yang terjadi pada awan mendung setelah mengembun menjadi titik-titik air? Ya, bisa dilihat ya anak-anak dari pertanyaan, dan bisa dikerjakan. Kalau tidak selesai, bisa dikumpulkan dari yang dicantumkan oleh kakak di Google Form ya. Selanjutnya materinya menghitung lama waktu kegiatan. Nomor 1, tulislah tiga kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Yang kedua, tulislah waktu kegiatan tersebut dimulai dari selesai dan selesai. Ambillah jam dinding yang sudah kamu siapkan, letakkan jarum jam pada waktu mulai kegiatan pertama. Gerakkan jarum menuju waktu selesai kegiatan dan hitunglah pertambahan waktu dan waktu mulai waktu pertambahan tiap jam sampai waktu selesai kegiatan. Gambarlah garis waktu yang terbentuk dan pertambahan waktu mulai waktu pertambahan tiap jam sampai waktu selesai kegiatan. Jumlahkan lama waktu kegiatan dari garis waktu yang sudah terbentuk. Ulangi langkah 4 sampai 8 untuk menghitung lama kegiatan kedua dan ketiga. Anak-anak bisa diperhatikan dari menghitungnya lama waktu kegiatan. Bisa dibaca dan bisa dikerjakan juga. Kalau tidak selesai, bisa dibuat PR dan dikumpulkan di Google Form ya, yang dicantumkan oleh kakak. Selanjutnya di sini ada lagi saling tolong menolong. Di sini ada gambar anak siswa yang sebelahnya yang pakai kacamata itu mau jatuh, namanya Udin. Yang sebelahnya yang rambutnya keriting itu namanya si Dimas ya. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Di sini ada tag. Kakak akan membacakan dari tag tersebut dan anak-anak bisa disimak ya. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang terbawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Bisa dipahami dan bisa dilihat ya anak-anak, dibaca dan diperhatikan dari gambar tersebut. Ini masalahnya si Udin mau masuk sekolah. Dia itu
berlari-lari sampai cepat, lalu tidak tahu lantainya itu basah dan licin. Akhirnya si Udin itu mau jatuh dan membawa buku-bukunya berserakan di mana-mana. Dan di sebelahnya temannya mau menolong, tapi sudah duluan jatuh. Bisa dibaca ya anak-anak. Selanjutnya kita di sini ada jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Yang kedua, tuliskan pengalamanmu yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Yang ketiga, tanyakan kepada temanmu pengalamannya menunjukkan sikap menolong. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, bisa dijawab ya anak-anak. Bisa ditulis dan dijawab. Bisa dimulai. Kalau tidak selesai, bisa dibuat PR, dan kalau sudah selesai dikumpulkan di Google Form ini ya, yang dicantumkan oleh kakak. Setelah menyelesaikan lembar kerja di atas, dan hasil pekerjaan pada anak-anak bisa dimasukkan di link Google Form berikut ini yang dicantumkan oleh kakak ya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, dan dipelajari dari materi-materi kakak dan soal-soal yang sudah diberikan oleh kakak, dibuat PR, dan kalau sudah selesai dimasukkan di link Google Form yang dicantumkan oleh kakak. Ya, dari saya kalau ada kekurangan dan kesalahan dari pengucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya anak-anak. Kita ketemu di minggu depan. Sekian, akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, selamat